Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan melakukan beberapa proses ataupun kegiatan geoprocessing. Nah, untuk melakukan ini kita juga menggunakan data-data yang sudah diberikan di e-learning, yaitu data 02. Ya, mari kita add data tersebut ke layar. Ya, di data 02, pastikan 02, mari kita add semua data kecuali untuk wilayah target. Ya, kita add kelas lereng, kemudian tekan shift, geologi Aceh, Aceh jenis tanah, dan Aceh 2009 BPDAS. Ya, ini kita prosesnya menambahkan ke layar sekaligus 4 data. Kita add, nah muncul di layar. Karena semuanya poligon, maka dia disusunnya acak. Nah, di sini kita bisa melihat informasi, ya, sebagaimana yang terdahulu. Kita klik kanan, kemudian properties. Nah, pada bagian source kita bisa melihat bahwa ini merupakan satu data yang belum diproyeksi, ya, di mana masih berupa geographic coordinate system dengan datum WGS 84. Nah, artinya ini data masih dalam bentuk 3 dimensi. Idealnya untuk proses yang melibatkan geoprocessing, data itu sudah ditransformasikan dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi, sehingga memiliki unit metrik itu dalam satuan yang umum kita gunakan, misalnya seperti dalam satuan meter, ya. Bukan dalam satuan degree. Ini angular unitnya itu masih dalam satuan degree. Oke, nah untuk melihat yang mana saja data yang belum diproyeksikan, ya, maka langkah cepat yang bisa kita lakukan adalah kita klik kanan pada layers ini, yang bold ini, kemudian kita properties, kita ke properties, kemudian kita ke koordinat sistem. Ini ada beberapa tabs, kita pilih koordinat sistem, kita scroll down ke bawah. Kita lihat ada layers di sini, klik saja layers. Nah, ternyata pada layers ini, tampilan kita ini ada dua koordinat sistem, satu yang belum diproyeksi dan satu lagi yang sudah terproyeksi, yaitu UTM Zone 46. Nah, ini merupakan proyeksi yang umum digunakan untuk wilayah Indonesia. Nah, nanti lebih jelas mungkin kita bisa diskusikan itu di kelas. Oke, jadi kita klik tanda tambah untuk melihat data mana saja yang belum diproyeksikan. Ternyata adalah kelas lereng dan Aceh jenis tanah. Sedangkan dua lainnya otomatis geologi dan 2009 BPDA sudah diproyeksikan. Ya, kalau kita klik di WGS 84, maka terlihat bahwa proyeksinya merupakan transfer mekator, ya, dan satuannya itu sudah dalam satuan meter. Ya. Sedangkan yang belum terproyeksi itu satuannya itu masih dalam satuannya degree. Ya. Oke, kita sekarang akan melakukan proyeksi untuk dua layers ini, yaitu lereng dan jenis tanah. Baik, kita cancel. Nah, untuk melakukan geoprocessing ataupun proyeksi ini, kita aktifkan dulu toolboxnya, tanda merah. Kita aktifkan toolbox apabila belum muncul. Apabila sudah muncul, maka kita tinggal ke bagian kanan, kita klik all toolboxnya, ya. Ini biasa dia butuh proses. Nah, proyeksi itu biasanya terdapat pada data manajemen. Ya, kita klik tanda tambah di data manajemen. Kemudian di sini ada proyeksi dan transformasi. Kita klik tanda tambah proyeksi dan transformasi.
Nah, di sini ada namanya project ya. Oke, kita double klik di project. Nah, di project ini ada ini dialog boxnya, kita masukkan yang akan kita proyeksikan, yaitu eh, geologi ya. Coba kita lihat geologi. Oh, ini geologi sudah terproyeksi, maaf. Bukan geologi, sepertinya Aceh jenis tanah. Itu yang kelas lereng ya. Kelas lereng. Nah, di sini terlihat bahwa koordinat sistemnya itu masih geografi koordinat sistem ya. Dan di sini diminta outputnya kemana disimpan, karena ini akan menghasilkan save file baru. Maka kita spesifikasi, kita tentukan ya, kita klik. Nah, tentunya dia berada di dalam data 2, data 02 ya, atau mungkin nanti di mana nanti, tapi boleh di data 02. Tapi kita buat satu folder baru dengan cara kita klik tanda folder yang ada bintangnya atau cahayanya ini. Kita klik new folder, kemudian kita ganti nama menjadi geoprocessing ya. Nah, setelah dapat setelah geoprocessing yang muncul, kita double klik di sini, klik 2 kali. Kemudian namanya ini kita ganti menjadi kelas lereng Aceh proyeksi ya. Fitur kelasnya sudah tetap fitur kelas, jadi ini ada tanda proyeksi. Maka kita klik save. Nah, output koordinat sistemnya itu agar semuanya sama, maka kita pilih yang ada di layar ya. Jadi kita pilih ini ya, kita pilih ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, apabila tidak ada di layar, maka langkahnya, ini langkah singkatnya, apabila itu belum ada di layar, maka kita bisa lakukan satu persatu. Mulai dari pemilihannya, biasanya munculnya seperti ini. Ada dua, geographic atau projected. Ya, kita butuh yang project yang sudah diproyeksikan, yaitu kita klik tanda tambah di sini. Nah, kemudian karena kita mau ke UTM, nah ini biasanya seperti ini tampilannya. Kemudian kita klik UTM. Nah, kemudian pilihannya biasanya ini juga belum muncul. Biasanya kita pilih datumnya itu adalah WGS 84, karena datum kita ini WGS 84. Kita klik tanda tambah. Nah, itu munculnya nanti ada dua, Northern Hemisphere ataupun Southern Hemisphere. Nah, kita adanya di Northern, di sebelah utara. Kita tulis tiwa atau ya, kemudian kita klik tanda tambah. Kita pilih zone 46. Nah, kenapa zone 46 nanti kita diskusi di kelas ya. Nah, ini ada zone 46. Kemudian kita klik OK. Nah, OK akan menghasilkan seperti ini output koordinat sistemnya. Nah, kemudian ketika sudah semuanya seperti ini, kita klik OK. Nah, dia akan melakukan proses. Nah, biasanya dia akan bertanya apakah mau di-add ke layar atau tidak, atau biasanya juga langsung muncul secara otomatis ya. Nah, ini tandanya sudah berhasil. Ada centang warna hijau ya. Biasanya muncul. Nah, kalau tidak muncul berarti kita harus add ya. Kita klik add data. Tadi kita ada di geoprocessing ya. Nah, ini dia sudah muncul kelas lereng Aceh proyeksi, kita add ke layar. Nah, karena kelas lereng dan kelas lereng Aceh ini ada dua file yang sama, namun satu yang sudah diproyeksi, satu belum, maka kita remove yang
tidak kita gunakan, itu yang masih dalam 3 dimensi, kita klik kanan, kita remove ya. Nah, kemudian ada satu lagi yang belum terproyeksi, kita cek lagi, klik kanan di layers properties, yang belum terproyeksi itu adalah layers jenis tanah. Oke. Jenis tanah belum diproyeksi. Oke, sekarang dengan langkah yang sama kita akan lakukan proyeksi untuk file jenis tanah ya. Nah, karena ini sudah dilakukan sebelumnya, maka kita tinggal ulangi lagi. Kita masukkan jenis tanah ya. Kemudian kita pastikan kelas namanya berarti Aceh jenis tanah ya. Kita ganti namanya jadi jenis tanah Aceh proyeksi ya. Fitur kelas tetap, kemudian kita save. Nah, koordinat sistemnya kita klik aja yang sudah ada di layers ya. Atau kalau mau dilakukan langkah seperti tadi, maka kita harus klik projected, kemudian kita pilih UTM, kemudian kita pilih WGS 84, kemudian kita pilih Northern Hemisphere, kita pilih zone 46. Oke. Nah, sudah selesai kita tampilkan dia ke layar, sudah ada Aceh jenis tanah proyeksi add. Nah, kemudian yang lainnya kita remove ya, Aceh jenis tanah yang ini kita remove. Nah, ini artinya bahwa semua file yang ada di sini ini sudah diproyeksikan, sudah dalam 2 dimensi, dan ini sudah ideal untuk kita lakukan proses atau geoprocessing yang berikutnya. Nah, geoprocessing ini ada pada tab di sini ada beberapa yang ada di sini, yaitu buffer, kemudian clip, intersect, union, merge, dissolve. Dan ini tools ini sebenarnya ada juga di ArtToolbox ini ya. Bisa kita lihat misalnya analisis itu ada proximity, misalnya ada buffer di sini ya, atau ada union di sini juga ada, dan clip juga ada di sini ya. Jadi semuanya itu yang ada geoprocessing ini juga terdapat dalam ArtToolbox. Nah, kita akan lakukan ini pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.